warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Octavian Saputra. Saya mahasiswa dari IAIN Samarinda, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu parafrasa. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Bagian 1. Memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan, jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda. Ringkas lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian yang meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya statistik yang dimuat dalam artikel. Yang kedua, buatlah atonasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Misalnya, contoh kutipan, di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuh adalah 38 menit. Perbedaan yang tidak signifikan dalam kutipan ini, ide penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak melebihi penting daripada ide itu sendiri. Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Parafrasa juga harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya menggunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna. Otoritas ahli menyatakan dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, itu adalah contoh dari kutipan penting. Bagian 2. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Fokus pada ide dalam kutipan. Misalnya, Anda membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Misalnya, kutipan asli, hasil kami menunjukkan bahwa 40% dalam pilkada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Nah, contoh plagiarismenya, hasil penelitian, mereka mengidentifikasi bahwa 40% yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada dalam bilik TPS. Nah, contoh dengan kata-kata sendiri, berdasarkan studi ini 40% masyarakat menggunakan sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme. Contoh, revisi lagi. Coba meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing. Contohnya, ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri, akan tetapi mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada frasa. Nah, contohnya gunakan tanda kutip untuk menggapit kata unik yang digunakan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitt yang harus menggapit istilah Freakonomics dalam tanda kutipan. Bagian 3. Pemeriksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur.
Periksa panduan tugas atau berbicara dengan instruktur. Dengan menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. Kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks gaya MLA dan APA. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Jika Anda memasukkan nama penulis frasa dengan kode format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber untuk MLA. Contohnya, menurut Lopez, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. 3. Masukkan catatan untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil dekat titik bawah, kemudian gunakan alat format program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Berikut contohnya. 1. Eva Lopez menolak anjing kegagalan kampanye dalam studi kasus dalam politik lokal New York Like On Publication 2018 122 sampai 137. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tipe-tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA, dan dalam Chicago Style Anda harus membuat bibliografi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya. Sekian, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.